Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Feby Nadia Utami, dalam mata kuliah kita yaitu Perekonomian Indonesia. Kita memasuki minggu kedua. Pada minggu ini saya akan membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Untuk yang kemarin kuliah tatap muka, sedikit sudah saya bahas mengenai faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, kalau masih ingat kemarin saya membahas 3 faktor penting yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Itu ada aspek geografi, ada aspek demografi, dan aspek histori atau sejarah ekonomi Indonesia di masa lampau. Jadi sebenarnya dalam perekonomian ini sendiri, pola dan proses dinamika pembangunan suatu negara, khususnya di sini kita membahas mengenai Indonesia, itu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja yang termasuk dalam faktor internal? Nah, kalau kita berbicara mengenai internal dan eksternal, internal ini berarti hal-hal yang berasal dari dalam, internal ya, intern. Jadi asalnya dari dalam. Ketika kita mengenai faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan suatu negara, berarti internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Apa saja yang termasuk dalam faktor internal? Nah, ada faktor geografi tadi. Geografi itu apa-apa saja yang termasuk dalam geografi, seperti kita tahu ada luas wilayah. Di minggu lalu sudah kita bahas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, negara kepulauan dengan jumlah pulaunya itu 17.000, ada 17.000 pulau. Dari 17.000 pulau yang sudah berpenghuni itu hanya 7.000 pulau. Bisa dibayangkan nggak potensi yang masih bisa kita eksplor dengan adanya 10.000 pulau yang masih belum terjamah. Potensi itu baik dari segi sumber daya alam yang tersedia maupun dari segi potensi wisata yang dapat dijadikan nilai jual tersendiri, pendapatan juga bagi negara kita. Nah, itu kita membahas mengenai faktor internal. Lalu selain dari aspek geografi, itu ada juga kalau kita berbicara mengenai demografi, itu berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada. Nah, sumber daya manusia yang ada, jika benar-benar dikelola dengan baik, diberikan treatment yang baik, maka itu juga bisa dimanfaatkan untuk potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun kenyataannya, realisasinya adalah jumlah penduduk yang ternyata siap kerja dan memiliki kompetensi yang baik itu masih belum dikelola secara optimal. Kita lanjut mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi. Selain tadi geografi, ada demografi, lalu ada juga histori atau sejarahnya. Sejarah ini berkaitan dengan kondisi awal ekonomi Indonesia sebelum merdeka. Seperti yang kita tahu, di masa lampau, negara Indonesia merupakan negara jajahan Belanda dan Jepang. Nah, untuk yang paling lama menjajah kita itu adalah Belanda selama 350 tahun. Jadi sedikit banyak pada awal-awal masa kemerdekaan kita, perekonomian kita itu kiblatnya ke arah kolonial karena memang lamanya dijajah oleh Belanda kan, jadi masih terbawa-bawa. Nah, itu merupakan salah satu faktor internal juga yang mempengaruhi pola dan proses dinamika pembangunan negara kita pada saat itu. Lalu kita juga akan membahas mengenai sistem politik. Kaitannya sistem politik dengan perekonomian Indonesia jelas sangat berpengaruh karena sistem politik ini berkaitan dengan siapa yang mempunyai kekuasaan, siapa yang mempunyai kekuasaan pada pemerintahan. Jadi siapa yang punya kekuasaan pada pemerintahan, otomatis kebijakan ekonomi di suatu negara itu bergantung pada si pemegang kekuasaan pada saat itu. Bukan nggak mungkin nanti ketika selesai masa jabatan selama 5 tahun,
kita berbicara mengenai sistem politik, dalam politik ada aturannya ya, nggak ada jabatan yang sifatnya abadi, ada masa jabatannya. Ketika kita kaitkan sistem politik dengan sistem ekonomi, maka ketika jabatan si penguasa selesai, otomatis tidak menutup kemungkinan akan ada kebijakan-kebijakan yang dilanjutkan. Tapi yang sering terjadi adalah terkadang kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya itu ketika berganti jabatan, berganti kepemimpinan, itu juga terjadi pergantian kebijakan. Ya. Seperti itu untuk faktor internal yang mempengaruhi dinamika pembangunan serta perekonomian Indonesia. Lalu selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi proses dinamika pembangunan ekonomi. Itu ada perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Ini kemarin sudah sekilas dibahas. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, lalu kaitannya dengan demografi, ternyata Indonesia ini menghadapi persoalan kependudukan. Nah, jumlah penduduk kita sampai dengan bulan Juni 2021 itu sebesar 272 juta. Oke, jumlah pulaunya ada 17.000 ya. Kita disebut sebagai negara yang strategis karena terletak dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional. Kita diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Lalu diapit juga oleh kedua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi memang sebenarnya posisi kita ini sangat strategis jika kita mau melakukan perdagangan internasional, ini sangat strategis sekali posisinya. Kalau bisa dilihat nih pulau-pulaunya, ternyata ada 17.000 ya, yang saya tahu selama ini hanya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Ternyata ada 17.000 pulau. Bayangkan betapa besar potensi yang bisa kita ambil dari laut aja, yang bisa kita kelola dari laut. Oke, masalah-masalah yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan sarana transportasi, lalu sumber daya perairan yang ada ternyata belum dikelola secara optimal. Lalu karena terdiri dari berbagai macam pulau, maka besar pula lah keragaman antar daerah. Ternyata ini menjadi masalah jika gap-nya terlalu besar. Oke, ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Dukcapil 272.229.372. Oke, kaitannya dengan persoalan kependudukan yang erat sekali dengan Indonesia itu adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Oke. Nah, pengangguran dan kemiskinan ini erat sekali kaitannya dengan jumlah penduduk kita karena kualitas dan produktivitas yang rendah. Jika di-compare, hal ini disebabkan oleh kemiskinan tadi. Seperti yang kita tahu, untuk orang-orang yang tidak mampu, bukannya saya mendeskripsikan orang-orang yang tidak mampu, tapi kalau kita lihat, kalau yang susah banget itu, dia baca tulis aja nggak bisa. Jadi, ya memang gap-nya besar sekali. Kalau di Indonesia ini, kita kenal istilah sistem dualisme perekonomian. Jadi yang kaya banget, tajir melintir banget. Nah, kalau yang miskin banget. Boro-boro mau sekolah 6 tahun, wajib sekolah, baca tulis aja nggak bisa. Jadi ya kesenjangan inilah yang membuat masih banyak kualitas dan produktivitas yang rendah dari sumber daya manusia yang ada. Ini merupakan PR dari pemerintah juga. Masalah kekurangan dan ketergantungan kapital pada negara lain. Seperti biasa ya, warisan dari sejak zaman dahulu kala itu hutang. Oke. Kita mengandalkan pembangunan itu dari hutang, pembangunan infrastruktur
menggunakan hutang luar negeri dan hutang dalam negeri. Defisit anggaran kerap terjadi ketika ternyata belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Apa yang menyebabkannya? Salah satunya adalah tingginya beban cicilan pokok dan bunga hutang pinjaman. Hal ini menjadikan kebijakan fiskal tidak cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan real ekonomi. Lalu yang terjadi juga adalah posisi tawar Indonesia ini sebagai negara kreditur ya, jadi lemah dibandingkan oleh negara lain karena kebijakan ekonominya biasanya diintervensi oleh negara kreditor karena dia peminjam, jadi nggak bisa gimana ya, ada beberapa rules yang dia harus manut sama negara kreditor karena kita butuh dana. Oke, realisasi APBN ini pada tahun 2019 defisit sebesar 310.812 miliar. Ini pengeluaran yang kita keluarkan, ini adalah pendapatan negara kita dari pajak, lain-lainnya. Tergantungan terhadap hutang, defisit anggaran, kebijakan fiskal tidak efektif mendorong pertumbuhan real, posisi tawar menawar lemah, dan kebijakan ekonomi diintervensi oleh negara kreditor. Ini adalah hal-hal yang menjadi permasalahan dalam perekonomian Indonesia. Oke. Tadi saya jelaskan juga mengenai sistem dualisme ekonomi. Nah, ini ya yang dimaksud dengan dualisme. Terdapat dua sistem yang sangat berbeda yang hidup dalam suatu masyarakat secara berdampingan yang tidak bisa menguasai satu dengan lainnya. Ada yang superior, ada yang inferior, ada yang tajir melintir, ada yang miskin banget. Atau kalau dalam contoh apa namanya? Dalam contoh kalau kita kaitkan dengan perusahaan atau pabrik yang mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, itu biasanya proses pengolahannya menggunakan teknologi, menggunakan mesin, pokoknya teknologi yang mumpuni, supaya gimana caranya supaya bisa menghasilkan produk yang banyak dengan biaya yang seminim mungkin. Nah, itu kan kalau produksinya massal seperti itu ya konsepnya ya. Nah, gimana caranya meningkatkan volume produksi dengan biaya yang minim? Nah, menggunakan yang namanya teknologi, menggunakan yang namanya mesin. Nah, sementara kita juga punya di Indonesia ini produk yang dihasilkan oleh home industry yang dikelola secara manual. Nah, jadi salah satu contoh negara kita ini ada dualisme perekonomian, yaitu ada si kaya dan si miskin. Lalu ada modern dan tradisional sektor ekonomi. Jadi ada yang modern, ada yang pengelolaannya itu dilakukan secara tradisional. Ada pertumbuhan, lalu ada stagnasi. Oke. Ternyata kita menerapkan sistem ekonomi campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Nah, sistem ekonomi campuran ini diartikan sebagai bukan sosialis dan bukan kapitalis. Nanti akan kita bahas di minggu ketiga mengenai sistem ekonomi, khususnya sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Oke, kita masuk ke pelajaran sejarah. Nah, sejarah perekonomian Indonesia. Untuk yang anak-anak IPS nih, mungkin masih ingat ini yang kita pelajari dulu. Nah, kita belajar mengenai sejarah ya. Akan kita bahas sedikit. Jadi selama pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaannya itu terdapat 4 kali ya, 4 kali. Kita tahu istilah Orde Lama, ada Orde Baru, lalu ada masa transisi. Setelah masa transisi selesai, itu kita kembali ke era reformasi. Oke, apa saja yang terjadi pada Orde Lama? Orde Lama ini ketika kita baru saja merdeka ya, dinyatakan merdeka. Waktu itu kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno.
pada saat sebelum kemerdekaan, basis ekonomi kita itu adalah basis ekonomi pedesaan dan basis ekonomi kolonial. Seperti yang tadi saya jelaskan, dijajah Belanda selama 350 tahun, ternyata memang berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh terhadap sistem perekonomian yang kita anut, khususnya ketika kita baru sekali mengalami kemerdekaan. Pada saat itu, sebelum kemerdekaan, Indonesia itu menganut ekonomi pedesaan dengan fokus kepada sektor pertanian dan industri rumah tangga. Dan basisnya juga ada ekonomi kolonial yang berorientasi untuk memenuhi permintaan pasar kolonialis. Waktu itu ada pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi kalau kita ingat, asal mulanya Belanda itu datang ke Indonesia, tujuannya apa? Tujuan awalnya itu adalah mau berdagang. Mau berdagang. Jadi ada juga waktu itu pasti akrab nih dengan kita, VOC, istilah VOC. Merupakan salah satu lembaga yang didirikan Belanda, ya tujuannya adalah untuk menghandle perdagangan rempah. Jadi Indonesia ini terkenal dengan kekayaan rempahnya, karena kalian pasti tahu deh, pernah dengar orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Jadi sesubur itu tanah kita, sampai-sampai tongkat kayu batu bisa jadi tanaman. Nah, pada saat itu tujuan awalnya adalah untuk berdagang, tapi ternyata karena melihat, wah ternyata potensi Indonesia ini sangat besar sekali dan menguntungkan kalau misalnya kita ambil apa namanya sumber daya alam dari sini untuk kita jual. Nah, itu yang menyebabkan Belanda pada saat itu akhirnya menjajah. Di masa Belanda juga kita ingat waktu itu Belanda menerapkan sistem pada zaman VOC ya, Kulturstelsel. Saya lupa di tahun berapa, tapi ada istilah Kulturstelsel, sistem tanam paksa. Pada saat itu yang dimanfaatkan adalah perkebunan milik negara. Perkebunan negara, lahannya dimanfaatkan untuk menanam teh, kopi, tembakau, dan tebu. Karena memang pada saat itu komoditas itu merupakan komoditas yang diminati dan menghasilkan pendapatan atau pemasukan yang banyak. Tapi bagi Belanda ya, bukan untuk kita. Nah, pada saat itu pengelolaannya itu dilakukan secara paksa. Maksudnya paksa adalah perkebunan negara ini lahannya dipakai, terus tenaga kerjanya juga dipakai rakyat pribumi, tapi mereka nggak dapat bayaran. Nah, itu yang disebut dengan tanam paksa. Mental penjajah ya. Oke, lanjut. Nah, ketika tanam paksa ini sistemnya dihapuskan karena VOC ini akhirnya dibubarkan karena ada beberapa masalah. Seingat saya dulu waktu belajar sejarah seperti itu ya. Ada beberapa masalah yang mengakibatkan VOC terpaksa harus dibubarkan. Adalah kebijakan baru nih. Nama kebijakannya kapitalisme kolonial. Dengan kepengennya sih ini menguntungkan bagi kita, bagi Indonesia. Ternyata yang namanya mental penjajah ya, namanya aja yang berubah, kapitalisme kolonial. Alasannya apa? Dibuat kebijakan baru bahwa lahan negara kita itu diambil oleh swasta. Tapi ada perjanjian sewa selama 75 tahun. Dengan iming-iming bahwa nanti perjanjian sewa kan ada transaksi ya, ada jual beli ya, pasti mendapatkan keuntungan. Seharusnya seperti itu kalau namanya sewa. Ternyata tidak seperti itu ya, lagi-lagi karena berurusan dengan negara penjajah itu ya. Jadi ternyata sama masih tidak menguntungkan bagi negara kita. Ya, itu sekilas kita bahas mengenai sebelum kemerdekaan. Oke, setelah kemerdekaan, kita merdeka di tahun 1945, memasuki era Orde Lama dengan presiden kita, Bapak Soekarno. Karena ini merupakan, kalau misalnya, kalau baru merdeka, itu masih belum stabil ya. Kita masih ingat sekali waktu itu kemerdekaan, persiapan kemerdekaan pada saat itu dilakukan dengan, gimana namanya, dengan kilat, dengan terburu-buru ya. Karena takut para generasi yang lain itu akan berubah pikiran kalau terlalu lama untuk dideklarasikan.
proklamasi pada saat itu. Jadi ketika kita merdeka itu, ketidakstabilan politik kita masih besar sekali. Jadi secara ekonomi juga itu nggak stabil. Pada saat itu juga di era Orde Lama, pemerintah kita menerapkan sistem inward oriented atau sistem perekonomian tertutup. Indonesia memilih untuk tidak menjalin hubungan dengan negara lain pada saat itu karena fokus Indonesia di sini adalah memulihkan kondisi dalam negeri. Jadi dia berusaha untuk memulihkan dulu, kan habis merdeka nih, baru sudah dijajah dari Jepang, baru mau memulihkan diri, mau healing dulu nih, istilahnya healing dulu. Jadi memang apa-apa pada saat itu belum stabil. Nah, karena sebelumnya kan disetel tuh sama negara yang menjajah. Nah sekarang mereka mempunyai privilege untuk melakukan gimana untuk pemerintah sendiri. Jadi ada privilege-nya untuk pemerintah sendiri. Oke. Jadi itu pada saat itu tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Terus juga pada saat Orde Lama ini, karena baru merdeka, jadi Indonesia masih berusaha memapankan stabilitas kekuatan militernya. Kenapa memapankan atau meningkatkan stabilitas kekuatan militernya? Karena ternyata pada tahun 1949, kalau saya nggak salah, itu Belanda masih melakukan agresi militer. Jadi pembenahan yang dilakukan Indonesia pada saat baru kemerdekaan ini belum menyentuh titik pembenahan ekonomi. Jadi sibuk ke politik, gimana meningkatkan keamanan negara kita. Nah, jadinya sehingga pada saat Orde Lama ini bisa dibilang bahwa perekonomian ini sama sekali tidak ada pertumbuhannya. Karena pada era itu kita sibuk untuk memfokuskan diri pada sebagai contoh mendapatkan pengakuan politik dari negara luar, lalu juga meningkatkan kekuatan militer kita kalau sewaktu-waktu nanti ada serangan lagi. Nah, pada masa Orde Lama juga, untuk golongan-golongan yang bisa mengenyam pendidikan itu bisa dihitung ya, bisa dihitung, nggak sebanyak sekarang. Karena kan kita tahu kondisi pada saat itu, jadi untuk tenaga ahli dan teknologi pada saat itu juga sangat terbatas. Nah, akibatnya adalah pada Orde Lama pembangunan ekonomi lambat dan potensi ekonomi tidak tergarap. Setelah kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari Belanda dan belum bisa memberikan perhatian penuh pada pembangunan ekonomi. Bisa dilihat nih, dari tahun 1951 sampai 1958. Ini untuk persentase pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Sebenarnya di Indonesia ini sendiri, pada tahun 1950 sampai tahun 1965, Indonesia sempat melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, biasanya kan pembangunan infrastruktur itu untuk menunjang produktivitas ya, berkaitan dengan bagaimana cara menunjang aktivitas ekonomi. Nah, tapi yang dilakukan Indonesia pada saat itu adalah melakukan pembangunan dengan tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme ini adalah bagaimana supaya masyarakat warga negara Indonesia pada saat itu sadar bahwa perjuangan kemerdekaan ini bisa dicapai setelah berbagai pengorbanan yang berdarah-darah. Nah, jadi yang dibangun pada saat itu ada Tugu Monas, Patung Dirgantara, ada Senayan, ada Hotel Indonesia. Jadi yang dibangun adalah infrastruktur, tapi sifatnya itu tidak produktif, tidak ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya gimana. Nah, pada saat itu juga inflasi kita di Orde Lama itu sempat menyentuh titik 3 digit di angka 650%. Oke. Namun demikian, ada beberapa keberhasilan di rezim Orde Lama, yaitu pada rezim Orde Lama kita menyelenggarakan KTT Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, lalu kita juga menyelenggarakan sebagai negara yang menghost Asian Games keempat pada tahun 1962,
Ini tadi yang saya jelaskan, nah, pembangunan infrastruktur tadi merupakan salah satu keberhasilan pada saat itu. Lalu menjadi tuan rumah Ganevo pada tahun 1963. Oke, pada Orde Lama juga sempat ada trouble sedikit, sehingga Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB 7 Agustus 1964. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB ini berpengaruh terhadap putusnya juga hubungan Indonesia dengan IMF, International Monetary Fund. Pada saat itu IMF ini negara donaturnya yang paling besar adalah Belanda. Jadi pada Orde Lama Indonesia keluar dari PBB 7 Agustus 1964. Lalu ini tadi juga saya jelaskan terjadi hiperinflasi sampai 650%. Lalu sistem politik dalam negeri tidak menentu karena lebih mementingkan urusan politik luar negeri. Ini yang terjadi pada masa Orde Lama karena pemerintahan kita pada saat itu tujuannya adalah bagaimana supaya Indonesia ini dinotis oleh negara-negara lain bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Jadi mereka lebih mementingkan pengakuan itu dari luar negeri bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan telah bebas merdeka. Jadi sistem politik dalam negerinya menjadi tidak menentu. Oke. Dengan kondisi yang terjadi pada Orde Lama itu, ada utang luar negeri masih sama. Setiap rezim itu pasti mewariskan utang luar negeri. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Oke, pada saat itu juga APBN defisit, inflasi tinggi, kapasitas produksi rendah. Nah, pada akhirnya itu Bapak Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Bapak Soeharto melalui Super Semar 11 Maret 1966. Hal ini sebelumnya dilatar belakangi oleh adanya Tripura pada saat itu, adanya 3 tuntutan rakyat ya, yang menyebabkan Bapak Soekarno akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto melalui Super Semar. Nah, penyerahan kekuasaan ini merupakan awal mula dari dimulainya rezim Orde Baru. Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan 1997. Apa yang menandai Orde Baru? Nah, karena kita sudah punya pengalaman nih, sebelumnya. Jadi di Orde Baru ini kita udah tahu apa saja yang perlu dibenahi. Yang pertama adalah pada rezim Orde Baru ini adalah adanya stabilitas politik dan keamanan. Lalu mulailah muncul tenaga-tenaga profesional ekonomi yang sekolahan udah banyak ya. Jadi mulai muncul nih orang-orang yang profesional di bidangnya. Lalu pada saat itu terjadi juga peristiwa bonanza minyak yang menyebabkan ini oil boom. Lalu di Orde Baru juga mulailah ada rencana pembangunan yang terpadu, fokus pembangunan pada sektor pertanian atau Repelita 1. Kenapa ke sektor pertanian? Karena memang dari awal negara kita ini mendapat julukan sebagai negara agraris dan kita dijajah juga karena apa? Kekayaan pertanian kita. Nah, makanya di rezim Orde Baru ini kita sempat mengalami swasembada beras. Fokus pembangunannya tahap panjang, jangka panjang pada sektor pertanian sesuai pada Repelita 1. Lalu kebijakan-kebijakan barunya antara lain mengganti sistem pengawasan devisa, anggaran dinamis, lalu tujuannya menggunakan anggaran dinamis adalah untuk menurunkan inflasi karena sempat hiperinflasi ya pada zaman Orde Lama. Lalu yang terakhir dilakukan adalah melakukan penanaman modal asing, undang penanaman modal asing ke Indonesia. Balik-balik lagi cari utang luar negeri. Nah, memang bisa dikatakan bahwa sampai dengan sekarang pembangunan negeri kita ini memang mengandalkan utang dari luar negeri. Oke. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, kalau waktu Orde Lama, kita kan keluar dari PBB nih. Otomatis ketika keluar dari PBB, hubungan dengan IMF itu nggak bagus. Nah, di zaman Bapak Soeharto, kita menjalin hubungan kembali dengan IMF. Nah, jadi juga nanti mendapatkan bantuannya itu dari IMF.
Oke, ini yang tadi saya maksud dengan oil boom, berkah bonanza minyak. Merupakan naiknya harga minyak dunia di tengah upaya mendorong investasi pemerintah mendapatkan suntikan dana dari penerimaan ekspor minyak. Jadi pada saat itu Indonesia merupakan salah satu negara yang mengekspor minyak ke luar negeri. Ternyata oil boom ini menyebabkan kenaikan harga minyak itu 2 kali ya terjadi oil boom di tahun 1974 dan 1979. Oke, dampaknya adalah pada saat itu penerimaan negara melonjak ya, bayangin aja naiknya sebesar 619%. Sehingga kontribusi minyak dalam APBN itu melampaui kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Lalu investasi pemerintah meningkat drastis. Oke, ini yang terjadi di rezim Orde Baru, oil boom. Ini dampaknya positif ya. Di rezim Orde Baru ini sering dikatakan juga bahwa termasuk dalam rezim yang berhasil. Sering lihat nggak sih kalau di meme-meme gitu ada gambar Bapak Soeharto dengan presiden-presiden sebelumnya, ada Bapak SBY, ada Bapak Jokowi, pasti ada tulisannya tuh captionnya masih enakan zamanku toh. Jadi sering dianggap bahwa Orde Baru ini merupakan salah satu orde yang berhasil, rezim yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan jangka panjang pada saat itu. Nah, keberhasilannya tadi saya sampaikan swasembada berasnya itu meningkat di tahun 1986, lalu pada saat rezim Orde juga pendapatan per kapita kita mengalami peningkatan, lalu pertumbuhan ekonominya kalau kita lihat dengan yang sebelumnya di tahun 1951 itu sempat minus, pada saat Orde Baru ini menjadi 7% per tahun. Lalu berdasarkan data yang ada juga dinyatakan bahwa penduduk miskin pada saat itu mengalami pengurangan. Luar biasa ya pada saat Orde Baru. Untuk program jangka pendek yang dilakukan pada saat itu, pada masa peralihan dari Bapak Soekarno dengan Bapak Soeharto. Oke. Masa pemerintahan transisi. Jadi pada saat itu sempat terjadi krisis moneter ya. Krisis moneter ini diawali dari krisis finansial Asia yang awalnya adalah jatuhnya nilai tukar baht, nilai tukar Thailand pada saat itu terhadap dolar. Ternyata hal ini berpengaruh terhadap Indonesia, berpengaruh terhadap Asia, dan berpengaruh terhadap Indonesia juga, menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Itu yang melatar belakangi awal terjadinya krisis. Pada saat itu juga terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bapak Soeharto. Oke, mungkin pada tahu waktu itu terjadi tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Oke, akhirnya pada saat itu Bapak Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi pemerintahan transisi ini merupakan masa peralihan pemerintahan zaman Bapak Soeharto kepada Bapak B.J. Habibie. Yang terjadi pada saat pemerintahan transisi yaitu kegoncangan rupiah yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dari 2.500 menjadi 2.650 per dolar. Kalau sekarang sudah berapa ya? Satu dolar berapa rupiah ya? Lalu krisis rupiah juga terjadi pada masa transisi. Oke. Kita masuk ke masa reformasi ketika Bapak B.J. Habibie itu mulai melakukan kepemimpinannya. Seperti biasa, melakukan kerjasama seperti biasa ya dengan International Monetary Fund dalam hal untuk mendapatkan dana terkait dengan proses pemulihan ekonomi Indonesia pada saat itu. Karena baru lepas dari masa krisis, maka kita membutuhkan dana bantuan. Lalu pada saat Bapak Habibie juga, seperti yang kita tahu, nah di masa Bapak Soeharto sebelumnya, memang
pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi yang kita tahu kebebasan berdemokrasi itu tidak ada ya. Jadi di zaman Bapak B.J. Habibie, pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi itu dilonggarkan. Oke. Ini yang terjadi pada zaman Bapak Habibie. Lalu kita masuk ke zaman Bapak Gus Dur. Pada zaman Bapak Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun demikian, hubungan dengan IMF tidak baik pada saat itu. Indonesia juga sempat dinyatakan bangkrut oleh Paris Club dari negara-negara donor karena ternyata pada saat itu kondisi perekonomian semakin buruk dan defisit keuangan membengkak. Jadi ketika itu hubungan dengan IMF nggak bagus. Bank Dunia juga mengancam akan menghentikan pinjaman jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet. Lalu pada saat itu juga Bapak Gus Dur akhirnya mengundurkan dirinya ya, secara terhormat. Oke, kita lanjut kepada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, satu-satunya presiden perempuan kita sampai dengan saat ini. Nggak tahu kalau ke depannya gimana ya. Masalah yang perlu dipecahkan pada saat itu adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Salah satu hal yang menjadi highlight dalam pemerintahan Ibu Megawati adalah kebijakan privatisasi BUMN. Yang kita tahu pada saat itu kita punya beberapa perusahaan BUMN yang sepenuhnya milik kita, pure milik negara. Lalu di era Ibu Megawati itu diprivatisasi. Jadi kepemilikannya itu ada campur tangan swasta dalam kepemilikan BUMN, ada kepemilikan saham swastanya. Oke, direalisasikan berdirinya KPK itu di awal pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Masuk ke masa pemerintahan Bapak SBY. Bapak SBY menjabat selama 2 periode. Kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM. Lalu ada BLT, masih ingat dulu? Ada kalau rame-rame itu lagi antri BLT. Oke, diadakannya Indonesia Infrastructure Summit, melunasi seluruh sisa utang pada IMF. Oke, di sini dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Oke. Ya, di periode kedua, inilah yang terjadi dalam masa kepemimpinan Bapak SBY. Untuk masa kepemimpinan Bapak Jokowi itu juga memasuki periode kedua, tapi nggak akan saya jelaskan di sini ya. Oke, itu saja mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Materi yang akan kita bahas, hari ini. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Yang jelas setiap rezim memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri ya. Karena kan situasi dan kondisinya pada saat itu dan sekarang berbeda. Salah satu yang menyebabkan pada rezim Orde Baru kenapa bisa dikatakan berhasil karena pada saat itu warga negara Indonesia pemimpinnya juga memiliki kemauan yang kuat untuk maju. Dan juga sudah mengalami experience, pengalaman di masa lampau, jadi punya pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu pada Orde Baru juga sudah tercipta stabilitas politik dan ekonomi yang baik. Sehingga bisa berhasil pada saat itu. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai materi sistem ekonomi. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.